Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kenikmatan, hidayah serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga Allah tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman adil Islam as-siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai, nah ini kayaknya sudah bau-bau bakaran sate, bau-bau tangkleng atau sop daging. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan di mana di situ ada dua ibadah besar yang bisa dilaksanakan, yaitu haji. Kemudian yang kedua adalah kurban. Untuk pada siang hari ini kita akan fokus pada satu pembahasan, yaitu mengenai kurban, serta nanti ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, terutama di siang hari ini, karena saya jarang ngisi pengajian ibu-ibu jam 2. Ya biasanya ngisinya ya sore atau maghrib. Jam 2 saya nggak pernah, jarang ngisi. Jadi tantangan terus bahas fikih siang-siang, tadi habis makan terus cocok itu. Doanya jangan sampai lupa, kita awali dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, kita mulai. Kita awali dengan surat At-Taubah ayat yang 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallah inna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram itu? Bulan haram adalah bulan di mana di situ ada penekanan, ada sesuatu yang haram dilakukan, walaupun sebenarnya di luar sana, di luar bulan yang 4 ini pun juga hukumnya haram. Cuma di dalam Islam itu memang ada beberapa penekanan, ada waktu-waktu khusus yang afdol, ada tempat-tempat khusus yang afdol. Tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang afdol, misalnya 3 masjid yang bersejarah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu 3 masjid, 3 tempat yang luar biasa.
bedanya antara adzan dan iqamah, kita berdoa di situ afdol untuk memanjatkan doa. Ketika sahur di situ afdol untuk memanjatkan doa. Apakah berdoa di luar waktu itu doanya tidak dikabulkan? Ya insya Allah tetap dikabulkan. Cuma memang ada beberapa waktu khusus yang lebih afdol, termasuk di dalam 4 bulan ini. Ada haramnya, ada larangannya, yaitu di garis yang paling bawah, fala tulimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri di 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berarti Muharram oleh rasa-rasa, Muharram Safar misalnya, berarti boleh rasa-rasa, dapat tidak boleh. Rabiul Awal berarti boleh rasa-rasa, ya tetap tidak boleh. Walaupun di luar 4 bulan ini tetap tidak boleh. Cuman di bulan ini kita kan masuk bulan Dzulqa'dah tanggal ke-28. Berarti di situ ada penekanan lebih. Beberapa hari lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, di situ ada penekanan yang lebih, sehingga masuk di bulan haram kita berusaha untuk menahan hawa nafsu, menahan maksiat yang kita lakukan. Lebih-lebih yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amal soleh fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding hari-hari ini, yakni ayyamul ashar, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oh berarti ini tanggal 28 Dzulqa'dah orang usah ngamal soleh, ya baru tanggal 1, maksudnya bukan seperti itu. Tetap amal soleh tetap jalan, tapi ada peningkatan. Sudah masuk tanggal 1, biasanya membaca Al-Quran selembar 2 lembar ditingkatkan. Biasanya jarang sholat sunnah rawatib, masuk tanggal 1 lebih ditingkatkan lagi. Biasanya sholat tahajud mungkin jarang-jarang, masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 lebih ditingkatkan lagi. Artinya apa? Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu masuk di hari yang paling utama untuk meningkatkan amal soleh. Bahkan di sini disebutkan para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, meskipun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi menjawab termasuk berjihad. Berjihad di luar 10 hari Dzulhijjah masih biasa daripada berjihad pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini menunjukkan adanya penekanan di tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi yang tadi jangan diniati, mana isi tanggal semini nyantai. Mengko tanggal 1 Dzulhijjah baru semangat, ini selesai. Maksudnya tidak seperti itu. Kita mulai mikir dari awal. Nanti masuk tanggal 1 baru kita meningkatkan amal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau tadi ibadah secara umum, sholat wajib jelas, sholat sunnah rawatib yang bisa ditata, sholat duha, sholat tahajud, kemudian qiraatul Quran, thalabul ilmi secara umum. Kalau tadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini
secara khusus ada ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah, yaitu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Disebutkan di dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjati wa yawma Asyura, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa tis'adil hijjati, 9 hari awal, 9 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Kalau misalnya kita puasanya mulai tanggal 8 bagaimana? Di sini ada pertanyaan. Kalau puasa tarawih gimana? Mungkin bisa diskusi berikutnya. Kalau puasa tarawih gimana? Tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9. Ada yang pernah mengamalkan puasa tarawih? Tidak ada. Sama berarti. Setelah saya cari-cari hadisnya, memang tidak ada tuntunan untuk melaksanakan puasa tarawih. Yang ada mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau start puasanya mulai tanggal 8 atau yang sering disebut dengan tarawih, menurut keyakinan saya, setelah saya cari-cari, memang belum ada tuntunan. Kalau kita keberatan, walau orang puasa Ramadan, puasa 9 hari, kalau terasa berat, ya tinggal kita pilih. Kalau biasanya ada Senin Kamis boleh. Kalau ada yang biasanya Daud boleh. Atau yang jarang puasa sunnah, milih tanggal 9-nya saja. Tidak perlu start dari tanggal 8. Kalau memang niat startnya dari tanggal 1 urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi startnya dengan dari 8 tapi dari 1. Dan ini sudah biasa dilakukan Nabi Muhammad. Kemarin sebelum Ramadan kan dibahas puasa Syaban. Nabi Muhammad puasa Syaban 1 bulan penuh. Ya. Ternyata setelah 3 hari Nabi Muhammad itu tidak puasa 1 bulan penuh. Nabi Muhammad itu biasa puasa sunnah, sampai-sampai para sahabat itu mengira Nabi Muhammad itu puasa terus. Nah, jadi seperti puasa 1 bulan. Nabi Muhammad itu punya kebiasaan mengqadha ibadah sunnah yang tertinggal. Ibadah apa saja? Seperti Nabi Muhammad pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur. Beliau nggak sempat ini. Akhirnya diqadha diganti setelah asar. Nah, itu keistimewaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya semangat tidak pernah meninggalkan ibadah, meskipun ibadah sunnah. Beda dengan kita. Orang sempat sholat sunnah, ya wis ora usah dipondok, sunnah wae kok. Nah, seperti itu. Tapi kalau Nabi Muhammad sunnah ketinggalan dipondok. Termasuk puasa sunnah. Nabi Muhammad biasa puasa sunnah 3 hari setiap bulan di bulan Hijriah atau puasa Ayyamul Bid. Kalau misalnya, ini pendapat dari beberapa ulama, misalnya ada 2 bulan saja Nabi Muhammad meninggalkan puasa Ayyamul Bid, kemudian diqadha di bulan Sa'ban, kan bisa saja. Bulan 2 bulan kemarin tidak puasa, akhirnya diganti di bulan Sa'ban. 3 hari di bulan Sa'ban, kemudian 6 hari sebagai qadha Ayyamul Bid yang terlewat. Sudah ada 9 hari sendiri. Belum lagi Nabi Muhammad puasa Senin Kamis, lebih banyak lagi. Belum lagi kalau Nabi Muhammad puasa karena
tidak ada makanan. Karena di hatinya seperti itu. Datang ke rumah istri, ada sarapan enggak? Wah, enggak ada. Ya wis, saya tak puasa. Ini menjadi dalil dasar kalau puasa sunat. Misalnya setelah subuh itu kita belum kemasukan makan sama sekali, paginya kita bisa niat puasa sunnah. Itu dasarnya dari sini. Kalau puasa Ramadan niatnya harus dari sahur. Tapi kalau puasa sunnah kita belum sempat niat dan belum sempat makan, kebetulan belum ada makan yang masuk, jam 6 kita bisa niat untuk puasa. Berdasarkan dari sini Nabi Muhammad SAW cari makan, tidak ada, ya wis tak puasa. Kalau saya tidak ada makan, ada sarapan apa enggak? Tak gadget baik. Panas-panas tuh puasa. Contoh saja Bu, jangan ditiru bagian. Ya. Jadi Nabi Muhammad kembali lagi ke sini. Nabi Muhammad punya kebiasaan ibadahnya itu luar biasa, sampai sunat saja itu digodok. Termasuk di bulan Dzulhijjah 1 sampai tanggal 9 beliau puasa terus nyambung mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Selanjutnya puasa di tanggal 9, puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi ayyakafir as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Salah satu keutamaan puasa Arafah adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau bahas puasa Arafah ini saya ingat almarhum Bapak. Mesti saya sama Bapak mesti debat masalah ini. Ya. Walaupun saya punya argumentasi. Ya. Jadi Bapak itu sering ngomong puasa Arafah gitu. Nanti ini jamaah tekan Arafah. Jangan jadi tanggal sopo itu turun Arafah, ya orang puasa Arafah sebenarnya. Jadi setiap saya pulang ke Surabaya mesti bahas ini. Ya. Alhamdulillah sekarang enggak debat lagi Bu. Ya. Karena Bapak sudah meninggal, udah debat lagi. Jadi puasa Arafah bagaimana aja dilaksanakan tanggal 9 menurut kalender kita. Kalau dulu sebelum ada KHGD mungkin ada perbedaan selisih 1 hari. Nah ini yang menjadi agak perdebatan. Sana masih tanggal 8, sini sudah tanggal 9, sehingga kita puasa Arafah di sana jamaknya belum ada ke Arafah. Jadi wilayah perdebatan. Tapi di dalam penjelasan para ulama, penekanan puasa Arafah itu terdapat pada tanggalnya. Jadi meskipun jamaah itu belum sampai ke Arafah, yang dilihat adalah tanggalnya. Kalau di Indonesia sudah tanggal 9, ya kita melaksanakan puasa Arafah. Alhamdulillah kita sudah ada KHGT. Insya Allah kalendernya sama, yang berbeda cuma kalau nggak salah Turki yang masih berbeda. Tapi secara keseluruhan kalender kita dengan kalender negara-negara di luar sana insya Allah sama. Jadi pembahasannya sudah lewat. Kemudian ibadah di bulan Dzulhijjah ada haji. Fi ayatul bayyinatu maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita punya keluasan harta, keluasan rezeki, diberi istiqomah, maka kita niatkan untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Sampai ada berita viral kalau nggak salah pedagang sayur nyelengi 20 tahun ya, pedagang sayur dia pedagang sayur nyelengi 20 tahun akhirnya bisa berangkat haji. Apalagi sekarang ada kabar
biaya haji dipotong, ada pengurangan. Kalau awalnya kalau nggak salah sekitar 80-an ya, 80-90, sekarang dipotong bisa sampai 60-50. Berarti bisa terjangkau. Memang antrinya lama, ada 20 tahun, ada 30 tahun. Jadi kalau kita punya keluasan harta, kemudian bisa mempersiapkan istiqomah, tidak hanya istiqomah dalam hal bayar. Para ulama menjelaskan harus istiqomah dari keluarga yang ditinggal. Ini yang ditunggu dari pembahasan. Salah satu keistiqomah, salah satu kemampuan dalam berhaji itu menjamin keberlangsungan hidup dari keluarga yang ditinggal. Karena sekolahnya masih jalan, uang sakunya masih jalan. Kalau misalnya nitip ke saudara, ya dikasih uang nitip, ya jangan ada titip seperti itu. Tapi tetap ada jaminan, bisa bentuk uang atau bisa bentuk apa. Yang penting keluarga yang ditinggalkan ini keberlangsungan hidupnya masih normal seperti biasa. Makanya UNCP dulu ngisi token listrik UNCP, ngisi pulsa di kasih sakit, itu salah satu makna istiqomah dari berangkat haji ini. Jadi enggak pusing makan terus apa istilahnya wis bom tidak seperti itu. Maka muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini materi utama kita di siang hari ini. Ibadah di bulan Dzulhijjah adalah kurban. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Jadi mungkin sekilas kurban itu sudah ada sejak periodenya Nabi Adam alaihi salam, yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Kemudian lewat lagi kurban juga berdasarkan dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa syariat Islam itu sudah ada sejak awal dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian disempurnakan, masuk Nabi Nuh, disempurnakan lagi. Masuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, disempurnakan lagi. Sampai pada akhirnya masih di periode Nabi Muhammad, disempurnakan dan diketok ini sudah selesai syariatnya. Makanya ada beberapa ayat yang menyebutkan Nabi-Nabi terdahulu juga sholat. Nabi Zakaria sholat, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sholat. Jadi gak hanya Nabi Muhammad saja yang sholat, tapi Nabi-Nabi terdahulu juga sholat. Bedanya, kita tidak tahu model sholatnya mereka bagaimana. Tentu bisa jadi berbeda dengan sholat kita, tapi inti syariatnya masih sama. Sejak awal, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menganggap bahwa Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Tidak. Nabi Muhammad tugasnya menyempurnakan. Ini saya pernah menyampaikan, saya pernah lihat langsung di bukunya, di buku pelajaran sekolah, tapi bukan mengajar sekolah luar, buku umum, tapi ini diajarkan sekolah. Nabi Ibrahim membawa ajaran Yahudi
Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran Nasrani, Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Nah, itu diajarkan di buku di sekolah. Saya bandingkan dengan punyanya Muhammadiyah, buku KMD kelas 8 di Batam. Sejak Nabi Adam itu sudah disyariatkan agama Islam. Nabi Ibrahim tidak membawa ajaran sendiri, Nabi Isa tidak membawa ajaran sendiri, Nabi Muhammad tidak membawa ajaran sendiri. Semua ajarannya sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya tadi kitabnya berbeda, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab suci Al-Quran. Kitabnya memang berbeda, tapi isinya sama. Itulah mengapa kalau ada pendeta yang benar-benar mengulik isi dari Injil, makanya dia masuk Islam. Wah, ini ada yang ajarannya jalannya, wah ini ada ajaran yang ternyata sama dengan ajaran Islam. Kita itu ada di jilbab, itu ada di Injil. Termasuk berpuasa itu juga berarti kan sama. Nah, kalau dikaji lebih dalam lagi, biasanya seperti itu, pendeta akan masuk ke dalam agama Islam. Kalau yang viral sekarang itu ini Ferisau, termasuk ya kan, Mu'alam, Donitan, itu yang lebih keras lagi. Ya. Beliau Mu'alam, beliau ahli ini Injil, tapi akhirnya masuk Islam. Makanya ada mata kuliah namanya Kristologi. Dulu ketika di BTR diajarkan Kristologi, ajaran-ajaran mana antara Injil dan Islam yang sama, dan ajaran-ajaran mana yang tidak sama. Kembali ke kurban. Jadi salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah saat ini adalah kurban. Hukum kurban sesuai 4 madhab semuanya, berarti madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali, semua sepakat mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Di sini ada hadis, maka kalau saat walam yurahi wala yakrobanna musolah. Ini saya disampaikan. Supaya kok olah gelem kurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Tapi ternyata setelah diteliti, hadisnya do'if. Ada satu perawi yang dinyatakan mungkar. Tapi menurut ahli hadis yang lain seperti Al-Albani, hadis ini hasan, bisa diterima. Jadi ada perdebatan. Untungnya hadis ini tidak berbicara tentang fikih secara langsung, seperti sholat, tata cara puasa, tata cara ibadah yang lain. Untungnya seperti itu. Ini hanya seperti hikmah, bukan sudah hikmah ya. Tapi nasihatnya di mana? Kalau memang punya keluasan harta, maka dianjurkan untuk berkurban. Kalau dihitung-hitung ya kurban paling kalau syariat berapa? 36, 37, ada yang 39. Itu kan setahun sekali. Kalau nggak beda setahun sekali ya 2 tahun sekali lah. Berarti kan secara pengeluaran kan sedikit sekali. 4 tahun dari 12 bandingkan dengan pengeluaran kita saja, beli belanja, apalagi sekarang harga naik, ya plastik tuh naik. Saya beli ST di pertigaan terminal wisata, ST sekarang 4.000. Ya. Pil saya biasanya beli 22.000, naik 25.000. Ya. Telur apalagi semuanya naik. Belum kebutuhan yang lain. Kalau kita total kebutuhan kita dalam 1 bulan ya bisa beda-beda lah. Ada yang sampai jutaan,
Tinggal kita bandingkan dengan kekuatan finansial kita masing-masing. Kalau misalnya kita punya kemampuan untuk berkorban, ya kita berkorban. Soal boleh. Wong sepeda listrik harganya 20 juta ya bisa beli kan, ya kan? Wah dimana-mana sepeda listrik, ya motor listrik bisa beli, itu harganya kan sekitar 2 juta, 4 juta. Berarti kan tinggal skala prioritasnya saja. Kalau kurban kan setahun sekali bisa ganti jalan. Jadi kembali lagi, hukum kurban adalah sunnah muakkad, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Jumlah hewan yang dikurbankan: 1 ekor sapi untuk 7 orang syirkah, 1 ekor unta untuk 7 sampai 10 orang, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Di situ ada hadisnya, karena ar-rajulu yubahi bisyati anhu wa an ahli baitihi wa yaquluna wa yuqimuna. Ada seseorang yang biasa berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan 1 keluarga. Nah ini muncul pertanyaan. Kalau syirkah kan jelas 7 orang. Kalau unta di sini nggak ada unta, ada berdiri diri, ada yang nyoba ternak unta ternyata, ya ada. Itu untuk 7 sampai 10 orang tergantung jenis dan harganya. Nah, yang jadi pertanyaan untuk kita adalah 1 ekor kambing. Nah ini bisa untuk 1 orang, atau kalau berdasarkan hadis ini bisa untuk 1 keluarga, atau gimana? Jawabannya di sini. Bagaimana dengan kurban seekor kambing yang diniatkan untuk 1 keluarga? Dan itu memang ada dasarnya. Ada 2 hadis. Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Hadis satunya Bismillahirrahmanirrahim, hadza anni wa amma yamdhi min ummati. Jadi intinya Nabi Muhammad berkurban 1 ekor kambing. Ini saya niatkan untuk 1 keluarga dan umatku, dan juga saya niatkan kepada umat-umatku yang belum mampu atau belum pernah berkurban. Kesimpulan dari Muhammadiyah, termasuk saya baca dari MUI juga, bahwa 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang saja secara administratif. Jadi dengan kalau kurban kambing di masjid, ya, atau di musola, siapa misalnya? Bu Maryati misalnya, 1 ekor kambing cukup ditulis Bu Maryati saja. Tapi pahalanya bisa kita niatkan untuk 1 keluarga yang ada di rumah. Jadi di sini ada ya perbedaan sedikit lah. Di syirkah kita cukup tulis 1 nama saja, tapi pahalanya itu bisa diniatkan untuk 1 keluarga. Kita harus memandang Nabi Muhammad itu sebagai seorang contoh. Beliau punya kewajiban untuk berdakwah, beliau punya kewajiban untuk memberikan contoh yang baik. Jadi ungkapan di sini, saya berkorban untuk keluargaku dan untuk umatku dan untuk umat yang belum pernah berkorban, saya nyatakan. Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad mengucapkan doa pahala ini, pahala dari kurban ini bisa dibagikan kepada orang-orang itu. Nah, tapi secara administratif cukup 1 nama saja. Insya Allah
sama-sama dapat pahala ya. Jadi tidak perlu khawatir saya mampunya hanya 1 ekor kambing, dalam satu keluarga itu perwakilan tidak apa. Jadi tidak usah dirisaukan. Kembali lagi 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang saja. Sebelum selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Ya. Tahun ini dia akan dirinya yang memperlakukan. Kemudian tahun depannya ibunya, tahun depannya anaknya yang 1, tahun depannya anaknya belumnya. Boleh tidak dari sumber? Oh boleh sekali. Berarti dia berhasil dalam melakukan pendidikan di keluarganya. Walaupun itu misalnya uangnya bapaknya misalnya ya. Terusnya korban tapi atas nama saja. Boleh saja. Berarti pahalanya ya mungkin bisa 2 orang atau bahkan 1 keluarga. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kita niatkan berkorban saja, beribadah saja. Masalah nama sebenarnya hanya masalah administrasi, tidak terlalu mengganggu. Itu juga sering saya lakukan. Gantian, sebenarnya itu bodoh. Ya, dari saya misalnya ya. Tapi gantian mungkin tahun ini nama saya, tahun depan nama istri saya, tahun depan nama anak saya. Yang dapat pahala siapa? Insya Allah yang dapat pahala semuanya. Karena apa? Karena berhasil mendidik dalam keluarga tersebut untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumber pahalanya tidak dari korban mungkin. Urusan pahala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi sumber pahalanya bukan dari uang yang kita keluarkan untuk korban, tapi bersumber dari pendidikan kita yang berhasil untuk mendidik anak, mendidik keluarga. Nek duit kocok tadi infak kan seperti itu. Kita dapat pahalanya dari situ. Semakin banyak yang kita keluarkan, maka semakin banyak pula yang kita dapatkan. Perumpamaan orang yang berinfak itu seperti menanam 1 biji, keluar 10 cabang, setiap cabang tumbuh 700 biji. Itu kalau 1 biji. Nah ini kan bijinya gede bu, kambing bisa digunakan, maka dilipat-lipat gandakan lagi. Insya Allah itu bisa diterima dan bisa tetap dilaksanakan. Kita lanjutkan. Monggo. Misalkan mobil, tapi ternyata untuk keluarga, misalkan orang tua yang sudah meninggal. Nah, ada jawaban. Bagaimana dengan mengatasnamakan kurban untuk keluarga yang sudah meninggal? Jawabannya ada di surat An-Najm ayat ke-38-39. Allah taziru waziratu wisra ukhra wa laisa lil insani illa, bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Seseorang manusia hanya memperoleh pahala dari yang ia usahakan sendiri. Artinya apa? Misalnya kalau kita berkorban untuk keluarga kita yang sudah meninggal, bapak, ibu, mertua atau siapapun, maka sesuai dengan keputusan dari fatwa administrasi tidak diperkenankan. Artinya begini, bukan berarti ibadah itu tertolak. Kita perlu mengganti niat itu. Kalau misalnya kita pengen menghadiahkan pahala, kita jangan menghadiahkan pahala dengan amal ibadah. Ini tidak hanya kurban atas nama keluarga yang sudah meninggal, semua amalan sama. Ngaji, pahalanya saya hadiahkan untuk almarhum. Infak masjid, infak Ramadan, wakaf, saya niatkan untuk almarhum. Termasuk
termasuk kurban saya niatkan untuk almarhum atau di atas namakan untuk almarhum. Kalau niatnya kita seperti itu, nah, tidak diperkenakan, itu tidak ada dalam ajaran agama Islam. Terus aku kepengen orang tuaku untuk pahala, nah kan seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menjadi anak yang soleh. Kurban mungkin atas nama kita, tapi itu adalah keberhasilan orang tua mendidik kita menjadi anak yang soleh. Nah, jadi kita berinfak, kita beramal, kita beramal soleh, pahalanya kita dapat. Orang tua mendapatkan pahala dari status kita sebagai anak yang soleh. Nah, urutannya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung. Misalnya, ya, ini amal ibadah. Ini kita yang masih hidup. Ini keluarga kita yang sudah meninggal. Nggak bisa langsung ke sini. Nah, sholat, apa misalnya tadi baca Quran, menghadiahkan ke sini, tidak bisa. Dasarnya mana? Ini ayat. Infak, masjid, pembangunan langsung ke sini, tidak bisa. Jadi amal soleh itu harus kita lakukan sendiri. Kita infak di atas nama kita kurban di atas nama kita ngaji ya untuk kita sendiri. Orang tua dapat kiriman pahala dari kesolehan kita, status kita sebagai anak yang soleh. Seperti dalil yang sudah kita lakukan, 3 yang tidak akan bisa putus walaupun orang itu sudah meninggal. Waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka semakin deras pahala yang akan diterima oleh orang tua. Sebaliknya ada misal mudah-mudahan ini bukan kita, misal ada orang ya mau dibilang dari buat pol, nakalin pol, orang tahu ngaji, orang tahu sholat, ya. Sholat ya, setahun 2 kali, Fitri belakang, terus puasa tidak tahu, omat tidak masjid tidak tahu masjid, tapi ingat orang ini, wah orang tua, terus sudah meninggal, semakin ingat, terus akhirnya dia apa? Undang acara, mengadakan acara, ngaji bersama, ya, tilawah bersama dengan niat pahala dari ngaji itu dihadiahkan kepada almarhum orang tuanya. Bisa nyampe tidak? Bisa. Jadi tidak nyampe kenapa? Orang atau sholat kok bikin, ya kan? Tidak pernah sholat. Jadi kuncinya adalah waladin solihin. Kita harus berstatus sebagai anak yang sholat supaya amal ibadah kita mendapatkan pahala. Orang tua mendapat kiriman pahala dari status kita sebagai anak soleh, bukan dari amaliyah ibadah sehari-hari, bukan dari infak, bukan dari kurban, bukan dari bacaan Quran, tapi dari status kita sebagai anak yang soleh. Itu begitu. Tapi kan misalnya kayak nanti yang dapat pahala bisa satu keluarga. Betul, termasuk keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi yang harus dipahami di sini adalah alur pahalanya, bukan pahala itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita harus memahami. Kalau secara langsung tidak bisa. Orang meninggal urusannya selesai. Sudah selesai. Urusannya cuma tinggal 3 tadi. Apakah dia punya ilmu yang bermanfaat? Apakah dia sebelum meninggal sering infak sedekah? Yang ketiga, anaknya sholat atau tidak? Urusannya tinggal 3 ini. Selain itu sudah ada urusan selesai. Jadi alur pahalanya adalah seorang anak melakukan amal ibadah yang baik, tadi rajin sholat, rajin mendoakan, rajin ngaji, sampai akhirnya dia bisa berkorban, atau bahkan dia sampai bisa umroh, bisa haji. Di situ dia mendoakan orang tuanya, maka pahalanya masuk, doanya masuk lewat jalur anak yang soleh, bukan lewat jalur amaliyah yang dihadiahkan ke almarhum ataupun orang yang sudah meninggal. Nah, ini kita harus pahami perbedaan
Amal ibadah dilakukan oleh seorang anak, alhamdulillah akan baik. Alurnya seperti itu. Kecuali kalau sebelumnya dia atau keluarga kita yang sudah meninggal sudah bernazar. So aku gak kurban ya. Dilalah kata Allah sebelum masuk gereja dia sudah meninggal. Nah kita bisa, oh ini nazar dari orang tua saya sebelum meninggal pengen kurban tahun ini. Nah ini masuk, semua amal ibadah masuk, termasuk umroh, haji. Nah kenapa? Sebelum meninggal dia sudah ada niat, sudah ada nazar, walaupun ucapannya biasa. Supaya aku pengen iki kurban, supaya aku pengen infak iki. Nah, itu yang kita tunaikan. Kalau tidak ada nazar atau ucapan yang lain, maka tidak perlu dilakukan. Maka bikin dulu. Kami bermaksud bersihkan sapi, akan tetapi tidak macam-macam, tidak macam-macam yang cukupi, sehingga saya ambil misalnya ambil, akan tetapi keluarga kami tidak pernah ambil jatah keluarga itu hasil satu keluarga pengen sedekah sapi, model ini yang pertama, memang baiknya sedekah itu 7. Terserah mau itu campuran dari jamaah atau dari keluarga sendiri. Kalau bisa memenuhi 7 boleh, walaupun itu dalam satu keluarga semua. Itu juga ada beberapa yang mempraktekkan. Mas Ipa saya itu juga mempraktekkan, pokoknya sapi dari keluarga sini. Itu juga insya Allah masih bisa. Kalau misalnya keluarganya cuma 3, misal 4 ya sampai 7 lah, terus pengen sedekah sapi, bagaimana? Ya boleh saja. Yang penting sapinya dalam misalkan mau sikap di sini, ada itu, tapi ini sudah oh ganti. Awalnya kambing. Ganti sapi. Oh itu. Daging sapi. Begini Bu. Ada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Di sini ada. Sohibul kurban itu mendapatkan daging. Kemudian kedua orang yang sengsara dan fakir sekali itu mendapatkan daging. Orang yang tidak meminta-minta, maksudnya ya orang biasa seperti kita, orang yang berkecukupan maupun orang yang meminta-minta itu mendapatkan daging. Kemudian orang yang miskin juga mendapatkan daging. Nah, di sini tidak dijelaskan porsinya berapa. Memang ada hadis yang menyatakan sepertiga untuk sohibul kurban, sepertiga lagi untuk panitia atau yang mengurus, sepertiga lagi untuk dibagikan. Itu memang ada hadisnya, tapi setelah dilihat hadisnya boleh. Makanya di Muhammadiyah jumlah daging itu tidak ditentukan sesuai
sesuai dengan ya sewajarnya saja lah. Soal kurban wajib dapat, sisanya untuk dibagikan kepada masyarakat. Kalau misalnya ya, seharusnya saya dapat kambing, tapi saya nggak mau, apa yang harus kita lakukan? Kambing itu tetap harus kita terima, karena kita sudah terlanjur untuk kurban itu. Kalau misalnya ditukar dengan sapi, bagaimana? Bisa dikomunikasikan dengan orang yang sirkah sapi. Nah, sebenarnya tidak ada hukumnya tertentu tidak. Karena tadi jumlah daging tidak ditentukan, ya, bagian-bagian daging tidak ditentukan. Tapi sohibul kurban tetap mendapatkan hak, walaupun jumlahnya tidak ditentukan. Makanya solusi yang paling aman adalah kita tetap terima bagian itu, kambing kita. Kalau nggak suka bisa dikasihkan saya, ada apa-apa. Nanti tak tukar sapi. Tetap terima. Terus bagaimana dagingin sapi? Kita bisa terima itu sebagai jamaah kalau misalnya kita mendapatkan sebagai jamaah. Oh, tapi jatah jamaah sini telung on, 5 on, ora cukup. Ya, maka kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sirkah sapi itu tadi. Jadi tidak ada aturan yang mengatur, tapi tetap kita harus berhati-hati. Kalau solusi saya paling aman seperti itu, daging kambingnya tetap kita terima, kita kasihkan kepada keluarga-keluarga yang sudah daging, kita menerima daging sapi itu sebagai jamaah saja. Tidak boleh dengan panitia mengatakan saya kan karena nggak cuma kunjungan, maka saya ini kalau saya nanti ini dengan panitia bukan kepada jamaah. Apa dijual kayak daging sapi lain, tidak boleh ya? Dikomunikasikan dengan panitia, dengan sohib
tidak ditukar dengan sirka sapi, tapi ya tetap dapat bagian dari sapi itu tadi. Sebenarnya boleh, kalau menurut saya boleh, karena tidak diatur jumlahnya, tidak diatur. Tapi yang harus kita pahami adalah jangan sampai ada masyarakat yang tersinggung. Saya takutnya seperti itu. Itu untuk bagian sapi si poker. Walaupun kita bisa jangan menyampaikan saya nggak suka daging kambing, tapi saya pengennya sapi. Maka harus tetap ada komunikasi, ya. Harus tetap ada komunikasi dengan panitia. Lebih amannya seperti itu. Lebih amannya seperti itu. Kambingnya tetap diterima, kita mengambil bagian daging sapi yang sebagai jamaah saja. Atau kalau pengen mendapatkan porsi yang banyak, maka yang tukar sesama sohibul kurban. Nah, tukarnya sesama sohibul kurban, bukan bagian jamaah ditukar dengan sohibul kurban. Ini kan tidak, ya tidak sebagai, karena sohibul kurban memang bagiannya dibanyakan. Walaupun sebenarnya tidak ada hitungan, secara logis insya Allah praktek seperti itu boleh, tidak ada larangan. Tapi kan kita berkurban itu kan untuk sosial, untuk semuanya orang merasakan dan seterusnya. Maka itu lagi lebih baik kita terima atau kita menukar dengan sesama sohibul kurban. Itu lebih amannya. Dua-duanya boleh, tapi lebih amannya kita karena berinteraksi dengan masyarakat banyak dan seterusnya, akan lebih amannya seperti itu. Kita lanjutkan atau istirahat dulu? Kalau sirkap itu kan 7 orang ya. Kalau misalkan yang mau sirkap 1 sapi itu kurang 1 orang, terus dari panitia atau dari misalkan dari antek, kalau misalkan kurang 1, terus dari pihak panitia berinisiatif yang 1 itu ditawarkan untuk patungan kayak gitu. Nah, itu boleh apa enggak? Kalau patungan kita tidak tahu sohibul kurbannya siapa. Nah, itu problemnya seperti itu. Terus yang 6 itu sah nggak? Mungkin secara eksplisit tidak aturan seperti ini. Saya membaca 2 putusan fatwa Muhammadiyah, hal-hal teknis yang seperti itu tidak diatur. Tapi tetap kita harus hati-hati. Bukan berarti apa istilahnya, bukan ada dalilnya.
Saya izin minum dulu ya. Bagaimana menggabungkan niat akikoh dengan niat kurban? Yang pertama, akikoh itu ibadah sendiri, kurban itu ibadah sendiri. Karena sendiri-sendiri maka mempunyai tata caranya sendiri. Akikoh itu hari ke-7. Kalau laki-laki 2 kali, perempuan 1 kali. Sedangkan kurban setiap tahun tanggal 10, tanggal 10, tanggal 10. Dari sisi harinya saja sudah berbeda. Kita perhatikan poin yang keempat. Jika dahulu belum diakikoi oleh orang tua, saya tidak tahu itu kan? Maka tidak perlu diakikoi lagi. Bahkan lebih baik dialihkan niatnya untuk berkurban. Rumah saya sedikit orang diakikoi, terus aku duit lah, duit lah. Akikoh untuk diriku sendiri. Akikoh itu tidak bisa untuk diri sendiri. Akikoh itu dari orang tua ke anak. Orang tua saya dulu banyak akikoh saya kok doang lewat. Toh itu hukumnya pun juga sunnah. Maka langsung simpel saja, tidak perlu menggabung niat akikoh dengan kurban, kecuali hari ke-7 dari bayi yang akan diakikoi bertepatan dengan hari penyembelihan. Jadi misalnya bayi lahir di tanggal 2 Dzulhijjah, pas hari ke-7-nya bersamaan dengan 10 Dzulhijjah, dibarengkan. Tapi ya sendiri-sendiri. Boleh misalnya kalau kita nggak bisa jaga, nggak bisa dibarengkan dengan panitia kurban, dibarengkan penyembelihan. Terus dagingnya kita apakan? Boleh dibagikan lagi nggak dicampur dengan kurban? Boleh. Dalam niatnya adalah untuk sedekah. Karena itu bukan hewan kurban, itu kan hewan akikoh. Karena ini ibadah sendiri. Jadi misalnya dengan akikoh bertepatan dengan tanggal 10, ikut disembelihkan ke panitia, tapi lebih baik dagingnya dipisahkan. Biasanya kalau akikoh itu kan untuk masak boleh, untuk keluarga boleh, untuk kurban ya bagiannya kurban, akikoh ya bagiannya sendiri. Tapi itu jarang terjadi ya, karena dari ke-7 bayi pas akikoh dibarengkan dengan seluruh. Dan ini tidak hanya menggabungkan niat akikoh dengan kurban. Beberapa ibadah pun juga harus kita berhati-hati, jangan sampai niatnya digabungkan. Walaupun aslinya yang terbaik, misalnya puasa Syawal digabung dengan puasa nyaur, nggak bisa. Nyaur itu kan wajib dari Ramadan, sedangkan Syawal itu sunnah. Kecuali kalau misalnya puasa Syawal kebetulan bertepatan dengan hari Senin Kamis misalnya, itu mungkin masih bisa. Yang sering ditanyakan adalah sholat sunnah niatnya boleh digabungkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Misalnya dia sholat sunnah tahiyatul masjid digabung dengan rawatib sholat sunnah qobliyah, itu ada yang mengatakan boleh karena prakteknya sama. Tapi kalau kita masuk ke masjid sudah duduk berarti tahiyatul masjidnya sudah hilang. Kalau belum duduk mungkin boleh tahiyatul masjid rawatib qobliyah. Tapi kalau sudah terlanjur duduk, maka sholat sunnah tahiyatul masjidnya ya sudah hilang. Kita hanya bisa melakukan sholat sunnah rawatib qobliyah.
Jadi memang harus diperhatikan beberapa ibadah yang kita lakukan. Memang lebih banyaknya disendirikan. Waktunya habis, ya. Alhamdulillah. Gak ada pertanyaan lagi. Ya nanti kalau ada yang masih ditanyakan bisa kita lanjutkan di hari yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita atas dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dengan doa, mari kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'watul hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aj'al hayatana ziyadatan fi kulli khairin wa mawta rahmatan min kulli syarr. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.